Gigi gua udah hitam semua dong. Hai guys, Hai guys, namaku Mikaela. aku Serika. We are The Darlings. Jadi hari ini kita mau makan Baik banget ya. ini ada donat. No. Ini ada Oh my god, pikir sendiri. apa sih nih? Ini churros. Ini ada churros, bentuknya tuh donat. Kemudian ada baby donuts, ada rasa cappuccino, coklat, vanilla, tiramisu, matcha, keju. Dan ini ada Richeese yang level 5. Let's start. Oh ya, ini ada roti isi coklat. Roti panggang isi coklat. Oke. Which one do you want first? Kalau aku pribadi, aku biasanya lebih suka makan yang yang savory dulu daripada yang manis. Tapi ya terserah sama kamu. Yang penting aku mau. Oke, let's start. Udah mau comot. And eat this one first. Kayaknya ini pedas banget sih. Oh. Rasa pedas. Level 5 kan? Jadi hari ini kita mau cerita tentang How I Got Scammed. awalnya tuh gimana sih ceritanya? Jadi aku tuh ada buka bisnis makanan. Ya baru startup lah ya. Jadi aku mau daftarin bisnis aku tuh di GrabFood sama GoFood. Terus aku udah melalui beberapa tahap, udah verifikasi dan lain-lain. Jadi udah tanda tangan kontrak, maksudnya udah tanda tangan kontrak. Terus dia bilang mereka bakal hubungin aku beberapa hari setelah aku tanda tangan kontrak. Jadi ya aku tungguin aja ya kan. Seumur hidup aku tuh nggak pernah kena scam sama sekali, baru ini pertama kali. Dan marahnya aku percaya karena cara mereka untuk menyampaikan nyampeinnya tuh kayak bener-bener bikin kamu percaya. Maksudnya kayak mereka tuh kayak bener-bener orang dari Grab gitu loh yang yang telepon untuk verifikasi ulang data kamu. Ini kejadiannya kapan sih? Kayaknya udah 1 bulanan lebih lah, 1 atau 2 bulanan gitu. Jadi tiba-tiba ada yang telepon aku. Itu pas hari Minggu kalau nggak salah. Ada yang telepon aku tuh udah nggak aware ya, aku nggak gitu. Memang aku lihat nomornya, tapi kayak ya udahlah angkat aja karena juga biasanya aku kerja juga kan banyak nomor telepon yang nggak aku kenal telepon ke handphone aku gitu. Pas aku angkat teleponnya, dia udah langsung bilang kayak halo, kami dari GrabFood, mau verifikasi data ulang. Ini di atas nama Serika, pokoknya dia sebutin semuanya itu, data-data diri aku tuh lengkap dan benar. Terus dia sebutin nama bisnis aku yang mau aku daftarin di GrabFood. Jadi ya aku pikir memang dari GrabFood, ya udah aku ladenin lah. Terus pas udah verifikasi data-data diri aku dan lain-lain, terus dia bilang mereka tuh lagi ada pemeliharaan sistem, jadi mereka harus cepet daftarin bisnis aku di Grab gitu. Jadi mereka bisa cepet selesaiin lah itu ceritanya. By the way, ini hari Minggu jam 7 malam. Enggak, jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Terus ya, karena aku sendiri juga memang udah nunggu lama banget untuk daftar di GrabFood ini. Kayaknya udah berbulan-bulan, udah 3 atau 4 bulan gitu.
Ya aku pikir oh mereka mau cepet-cepet, aku juga mau cepet sih karena udah nunggunya lama banget kan. Jadi ya udah dia kan nanya di bank Mbak ada saldonya kan, terus aku bilang oh di bank aku nggak ada saldonya karena memang yang aku daftarin banknya itu khusus memang aku buat untuk nanti ada untuk bisnis ini, jadi memang aku nggak taruh saldo apa-apa. Terus dia bilang oh Mbak kan ini kan kita mau cepet daftarin, jadi kalau bisa Mbak masukin aja saldonya lebih cepat gitu kan, 2 juta, jadi kita bisa langsung proses malam ini juga untuk pendaftaran Grabnya. Sebenarnya pas dia bilang mau ngisi harus ada saldo 2 juta, harusnya udah aware sih kenapa harus ada saldo. Cuman aku tetap bilang ke dia, oh aku nggak ada, misalnya di bank aku nggak ada saldo, kalau bisa besok aja baru aku masukin aja saldonya. Terus dia tiba-tiba kayak mulai makin maksa untuk suruh aku masukin saldo ke bank aku kan. Dia nanya ada nggak Mbak 6 digit atau 4 digit angka yang masuk ke SMS. Terus ya aku udah nggak lihat apa-apa lagi lah karena nggak tahu kemarin mikirnya tuh pokoknya mau cepet aja gitulah selesai. Terus dia langsung kayak 6 digitnya udah masuk, kalau udah masuk langsung dibacain ya Mbak. Udah masuk, ya udah cepet dibacain Mbak. Thousands of tears later. Mereka tuh ada minta aku fotoin fotoin ASMR, fotoin kartu debit aku, fotoin depannya doang sih, kartu depannya. Fotoin atau sebutin angka? Sorry, sebutin angka. Terus aku juga nggak baca lagi isi SMS-nya. Ya aku cuma langsung sebutin aja angka 6 digitnya itu kan. Itu sih kebiasaan yang kalau ada SMS masuk, kita lihatnya tuh langsung angkanya, kita nggak baca lagi apa kata-kata di bawahnya itu. Dari sana tuh aku langsung udah kenapa nih orang maksa banget ya. Terus aku udah mulai nanya-nanya dia, Mas kenapa teleponnya di hari Minggu? Emang kerja di Grab itu 24 jam? Aku nanya gitu kan. Terus dia banyak lah alasannya, katanya karena kita mau cepet lah, iya 24 jam. Terus aku nanya lagi, terus kan aku sambil speaker tuh, aku lihat nomornya. Terus aku bilang, loh Mas, kenapa nggak pakai nomor kantor? Kenapa pakai nomor pribadi ya? Terus dia ngelas lagi. Terus aku nanya teman aku kan, dia bilang, loh kamu kasih 6 digit? Maksudnya temen aku yang bilang, kamu kasih 6 digit? Iya, kenapa? Loh itu kayak OTP ya? Terus aku baru baca SMS-nya, waduh gila, ternyata dia daftarin aku di One Click BCA. Nah itu apa sih One Click BCA? Jadi itu One Click BCA, kalau misalnya kalian ada buka OVO, kalian tuh bisa isi OVO kalian tuh dari One Click BCA. Caranya tuh tinggal masukin angka di kartu kartu ATM kamu, angka yang ada di depan itu. Terus kamu udah langsung dapat SMS-nya bahwa kamu tuh didaftarin di One Click. Setelah itu kamu tuh udah bisa isi saldo kamu di OVO atau dimanapun lah, tanpa harus ada PIN atau password lagi. Tinggal klik mau berapa, 100.000, 200.000, terus oke, dananya tuh bisa langsung masuk gitu. Pas di dalam di bank aku tuh untungnya kemarin itu cuma ada 200.000. Awalnya aku bilang ke dia bahwa di bank, di ATM aku tuh nggak ada uangnya, makanya dia maksa banget suruh aku untuk isi 2 jutaan. Memang aku udah tahu itu kalau itu scam, terus kayak aku tarik ulur aja gitu. Terus dia maksa lagi untuk kalau nggak suruh teman Mbak kirimin dulu saldonya, jadi kamu bisa cepat proses. Terus aku langsung bilang, oh nggak bisa, teman aku juga nggak ada saldo di ATM-nya. Karena udah malas ngeladenin juga kan, jadi aku langsung tutup aja teleponnya. Aku tutup, nggak lama dia telepon lagi. Terus aku biarinin aja dong teleponnya. Terus aku cek lagi saldo aku, kayaknya kemarin masih ada 200.000. Aku lihat dulu, aku masih lihat di bank aku, oh 200.000 masih ada. Oh ya udah berarti nggak kenapa-napa. Nggak lama, 1 jam kemudian ya kalau nggak salah ya, atau beberapa menit kemudian,
kayak 10-15 menit kemudian deh ada SMS masuk kayak uang kamu baru saja mentransfer 200.000 entah kemana gitu lah ke OVO-nya, ke OVO orangnya. Terus aku langsung mikir, aduh, anjir lah. Ya udahlah ya. Padahal sama aku juga, untungnya maksudnya di dalamnya itu cuma ada 200.000 sih. Kalau enggak juga, gimana kalau di dalam itu, maksudnya untuk simpanan aku atau gimana? Karena aku kesel, malamnya sekitar jam 10 aku telepon balik orangnya. Aku nanya, Mas, kenapa uangnya di ATM aku ketarik ya? Terus dia langsung bilang, loh mbak, bukannya tadi mbak bilang ATM-nya nggak ada uang ya? Kan kesel ya. Terus besoknya udah malam gitu, sekitar jam 10 ya kalau nggak salah. Ya kemarin kamu juga ada kan? Ada. Terus semua jam 10 malam dia telepon aku lagi dong. Aku nggak tahu, mungkin aku masih dalam list yang bisa ditipu kali ya. di list dia gitu. List yang bisa ditipu. Serika. Dia telepon aku lagi. Karena aku udah tahu, ya aku ladenin aja. By the way, ini nomor yang sama nggak? Nggak, nomornya beda. Tapi pas angkat, maksudnya dia juga bilang, dia sebutin namanya itu sama kayak yang pertama kali. Betulnya kamu pernah kena scam nggak? Kalau yang bakal aku ceritain kali ini, kejadiannya tuh bukan aku yang kena, tapi temen aku dan aku ada di tempat kejadian itu. Ini kejadiannya kira-kira 4 tahun yang lalu, maybe. Tapi modusnya itu sama. Jadi kita tuh lagi jalan di mall, kira-kira jam 5 atau 6 sore. Jadi mall tuh kan rame. Terus dia dapat telepon. Pas dia angkat, nah gini orangnya, halo. Nah, salahnya dia itu, dia langsung nyebutin nama orang yang pernah dikenal dia. Dia itu langsung bilang, contoh Budi. Budi ya? Oh ini Budi, gitu. Jadi dia tuh, orang yang ditelepon tuh nggak sempat bilang siapa. Dia juga udah nanya siapa, tapi nggak dijawab siapa. Dia cuma, halo, masa lu nggak kenal gue sih? Gue lo. Dan yang jawab telepon tuh langsung pikir, oh Budi. Gitu. Dia tutup teleponnya, terus dia bilang ke aku, yang tadi telepon itu teman aku. Temanku itu lagi di pom bensin. Katanya salah satu pom bensin. Terus dia bilang, aku nemuin amplop jatuh di lantai. Jatuh lah, pokoknya nemuin amplop jatuh. Dan dia udah buka, katanya isinya itu uang kira-kira 2 juta, 3 juta gitu. Dia bilang, dia bilang ke yang di teleponnya, dia bilang ke teman aku, ini gue mau ambil uangnya, nanti kita bagi 2 aja mau nggak? Nah, sebagai orang biasa kalau ada amplop terjatuh, nggak ada yang tahu punya siapa, ya pasti oke aja kan. Di pom bensin itu ada satpam. Satpamnya nampak si Budi ngambil amplop. Satpamnya bilang, kalau bapak mau ambil amplop itu, saya kasih. Tapi bapak harus kasih saya 200 atau 300 atau 400 ribu sebagai gantinya. Bukti bahwa saya nggak melihat ada amplop. Kalau misalnya nggak dikasih, nanti amplopnya pasti diambil satpam itu. Terus si Budi bilang gini ke temanku. Dia bilang, aduh, aku nggak bisa cabut dari sini. Aku kayak mana mau kasih satpam tuh uang. Jadi dia bilang, tolong dong kamu kirimin 400 ribu nanti aku kirim nomor rekening banknya. Ini, nah mau bicara sama satpamnya gitu. Jadi dia kasihkan handphonenya itu ke satpamnya. Kita nggak tahu betul atau enggak kan. And then temanku karena rasa, oh ya nanti kalau dibagi 2 kan lumayan tuh, kan?
3 juta, 2 juta dibagi 2 kan lumayan. Aku cuma hilang 400.000, nanti kan balik lagi. Ya nggak? Ya udah. Pas dia mau kirim, aku udah nanya, yakin mau kirim? Yakin nggak nih? Dia bilang, ya ini teman aku kok. Begitu dikirim 400.000, si Budi nelfon lagi. Oh iya udah. Nanti datang aja ke pom bensin ini. Aku nunggu di sini gitu katanya. Terus dia tutup. Gak lama kemudian temanku ini udah curiga. Awalnya nomor yang di telepon itu kan nomornya itu bukan nomor yang disimpan dia atas nama Budi. Jadi nomor gak dikenal gitu nelfon. Terakhir dia ngechat Budi dengan nomor lama Budi. Baru si Budi bilang, hah? Gue mana ada cari lu? Hah? Gue mana ada telepon lu? Hah? Gue lagi gak di sana. Ketahuan. Ya. Gak scam. Jadi kita tuh harus aware, harus hati-hati. Jangan sembarangan kasih nomor OTP, jangan kasih nomor ATM yang ada di kartunya, nomor kartu. Ini coklat lengket banget, gigi gua udah hitam semua dong. Ini roti biasa ya? Kamu lebih suka yang mana? Ini? Donatnya, churrosnya, atau yang? Personally aku lebih suka donat. Kalau aku sih lebih suka churrosnya ya. That's all for today's video. Semoga cerita kali ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lebih aware terhadap kasus penipuan atau scam yang ada di sekitar kita, terutama dari handphone. Kalaupun mereka mengatasnamakan suatu perusahaan ataupun agensi, kita harus lebih teliti lagi. Kalau udah agak maksa sedikit, mending jangan dilanjutin. Jangan lupa subscribe, Ring the bell. hit the notification button. Jadi kalian tuh bakalan selalu terupdate untuk video-video baru kami. Dan komen. Bye.